Mazmur 90 ayat 10 dan 12. Demikianlah bunyinya, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sering kita berpikir bahwa Mazmur itu semuanya ditulis oleh Raja Daud. Tapi ternyata tidak. Walaupun memang mayoritas ditulis oleh Raja Daud. Secara khusus Mazmur 90 ini ditulis oleh Musa. Sekali lagi, Mazmur 90 ini ditulis oleh Musa. Bahkan di dalam permulaan, di dalam ayat 1, dalam tulisan pendek dituliskan begini: doa Musa abdi Allah. Jadi isi dari Mazmur 90 ini adalah isi dari firman Tuhan berupa doa atau seruan kepada Tuhan. Termasuk bagian dari ayat yang saya baca tadi, itu juga rangkaian dari doa panjang yang dipanjatkan atau disampaikan oleh Musa abdi Allah itu kepada Allah yang dipercayai dan disembah. Ini merupakan sebuah ungkapan kejujuran seorang Musa kepada Allah. Masa hidup kami 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Ini disampaikan dalam bentuk doa kepada Tuhan. Aman, inam, keluarga kita di tempat ini yang berkumpul. Saya yakin sikap doa yang benar tidak mungkin berpura-pura, tidak mungkin bermain-main, tidak mungkin sambil ketawa ketiwi, tidak mungkin meremehkannya. Ketika seseorang berdoa kepada Tuhan, dia sedang berhadapan dengan Tuhan yang mencipta langit, bumi, laut beserta segala isinya. Apalagi Musa, kita tahu dia seorang abdi Allah atau hamba Allah atau nabi Tuhan yang sangat hormat dan takut kepada Tuhan. Dia mengaku di dalam doanya masa hidup kami. Walaupun kita tahu bersama umur Musa itu bukan 70 tahun, bukan 80 tahun. Tadi saya cek, umur Musa itu sampai 120 tahun. Kalau begitu apakah dia berbohong? Tidak. Yang dimaksudkan di sini kami, artinya secara umum. Barangkali kalau konteks sekarang bukan lagi 70. Bisa sudah mundur jadi angka 6. Yang secara mayoritas. Itu yang dimaksud di sana. Tetapi kalau sudah dikatakan masa hidup kami, berarti dalam masa hidup itu masa, waktu, saat. Ada di sini kata penting yang perlu kita renungkan. Waktu atau masa. Masa hidup dari Opu Ibanaboro 74 tahun sudah selesai. Itulah kehidupan yang dipercayakan oleh Tuhan kepada inang yang kita kasih. Tapi sekarang khotbah ini bukan lagi untuk Opu Ibanaboro. Ini untuk peparannya. Ini untuk kita semua. Di sini berbicara tentang waktu, tentang masa, tentang saat. Dunia secara umum kita tahu berkata, time is money. Waktu adalah uang. Sekalipun uang tidak bisa membeli waktu. Tapi waktu adalah uang yang dimaksud di situ. Pergunakan waktu itu sebaik mungkin. Ketika dipergunakan sebaik mungkin, bisa mengumpulkan uang yang sangat banyak. Itu maksudnya. Tapi saya mau kasih tahu, itu filosofi dunia secara umum dan saya tidak mau menyalahkan itu.
Kalau bagi kita orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, bagi kita orang-orang Kristen, waktu tidak boleh diartikan hanya dalam konteks uang. Waktu itu minimal, amang inang, pertama-tama waktu adalah hidup. Di dalam waktulah Tuhan memberi kehidupan kepada kita. Itu sebabnya menit, detik, jam, hari, minggu, bulan, tahun, ketika Tuhan masih memberikan waktu itu kepada kita, yang pertama-tama yang tidak boleh tidak, di mana Yesus berkata, buat apa seorang memiliki seluruh isi dunia ini kalau ia kehilangan nyawanya, kehilangan psike, jiwanya, kehilangan hidupnya, kehilangan keselamatannya. Artinya hidup itu, keselamatan itu, jiwa itu lebih berharga daripada seluruh dunia. Saya kasih tahu, Yesus datang memang ke tengah-tengah dunia, tapi terutama, tertinggi, terbaik, dan yang paling utama kedatangan Yesus adalah untuk menebus manusia dari dosa kematian kekal dan dari jeratan pasti. Jadi ketika Tuhan memberikan waktu kepada kita, mari sungguh-sungguh kita introspeksi, evaluasi diri kita, bagaimana kita mempergunakan waktu itu. Apakah kita sudah mempergunakan waktu yang Tuhan percayakan itu untuk benar-benar hidup bagi Kristus? Ayat yang sangat terkenal di kekristenan. Kristus dohangonua dia, laga dohamatea. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kenapa Rasul Paulus dengan yakin, dengan mantap, tanpa keraguan sama sekali, dengan sebuah garansi kepastian bahwa mati adalah keuntungan, bukan kesialan, bukan kemalangan, tapi keuntungan. Karena apa? Karena selama hidupnya dia telah menempatkan Kristus menjadi tujuan sentral, fokus daripada hidup. Jadi Abang Inang, saya tadi ketika disampaikan di Jumur, yang saya pikirkan, Tuhan, pertama, ini perlu kita renungkan. Pertama yang saya renungkan, Tuhan, saya sekarang 50 berapa? Nyampe gak 74 ya? Harus kita tarik kepada diri kita begitu. Di sini dikatakan, ajar kami menghitung hari-hari. Jadi lagu dari Kristianti itu ada benarnya. Menghitung hari. Bukan menghitung tahun. Ulang tahun boleh, tapi di sini firman Tuhan menghitung hari. Hari demi hari, hari demi hari, saya pergunakan hidup saya untuk keegoisan, keakuan saya, atau untuk kebenaran saya, atau untuk menyenangkan hati. Karena waktu itu adalah hidup. Orang yang menyanyiakan waktu hanya untuk hal yang tidak berguna, tidak bermutu, maka sebenarnya dia sedang menyanyiakan hidupnya. Saya sangat suka dengan lagu karismatik, dan kita tahu itu semua. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat, hanya sementara. Dalam Yakobus pasal 4 ayat 14 berkata, apakah arti hidupmu? Hidupmu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Artinya hidup kita ini singkat di dunia ini. Kenapa dikatakan singkat? Kalau kita menilai, orang berkata 80 tahun kan sudah panjang Pak Pendeta, 100 tahun, ada 120 tahun. Saya mau kasih tahu, itu tetap singkat. Pertama, dibandingkan dengan manusia-manusia di zaman awal. Umur yang paling tinggi yang dicatat di Alkitab adalah Metusala, 969 tahun. Sekarang umur kita berapa? Kalau dibandingkan dengan 969 tahun, berarti kita ini masih anak TK sekarang semua. Itu satu. Umur manusia juga di dunia sementara mau 120 tahun, 150 tahun. Dibandingkan dengan kekekalan hidup bersama dengan Kristus. Kapan? Selama-lamanya. Makanya saya ingatkan kepada keluarga kita semua per 1 tahun, termasuk kita di sini, termasuk Leku, Bapak Ivana, supaya kita benar-benar merenungkan dalam hidup ini bagaimana kehidupan. Apa contoh teladan yang ditinggalkan oleh inang sono kepada kita? Biasanya kalau inang-inang di sono itu para hari Kamis paling lancar itu. Walaupun sudah susah hidupnya, sudah agak apa jalannya, tapi per hari Kamis sampai ada itu di video sekarang. Lalu dia ay nanang marminggu ba yan? Ay wasa marminggu sunari, ay hari Rabu sunari, ada husak ka hari Minggu. Karena hatinya mengirit ke gereja,
kita itu. Nah, ini jadi kritikan bagi kita. Ini menjadi teguran bagi kita. Bapak mama kita, orang-orang yang dekat dengan Tuhan, yang memberikan contoh teladan tadi, Amang Inang sudah ngomong. Karena dengan nani memehun dina tuai Tuhan muna inota mak renutan mak belahun. Nah, itu mari kita memikirkan. Hidup itu adalah waktu itu adalah hidup. Waktu itu adalah kesempatan. Jangan sia-siakan kesempatan itu. Selagi masih ada, karena ada masanya kita akan selesai. Akan berakhir dari dunia itu. Jangan lihat opung mereka. Opung yang banyak, bukan kita punya. Jangan bilang duluan kami berdua, nggak bisa. Tidak bisa. Ada juga yang baru lahir dan meninggal. Ada yang remaja, ada yang pemuda, ada yang ini tidak tentu. Ini misteri, ini rahasia. Karena kalau kita tidak tahu, mari kita siapkan diri kita dengan kesadaran yang sungguh. Hitung hari-hari kita. Ini doa dari Musa. Kira-kira begini, kalau saya praktekkan begini namanya. Ya Tuhan, ajarlah aku atau ajarlah kami. Ini doa ini dalam doa, karena tadi doa Musa tadi. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian agar kami beroleh hati yang bijaksana. Hati yang arif, hati yang bijaksana. Dia akan mempergunakan hari-hari hidupnya itu bukan untuk sesuatu yang sia-sia, yang hanya bernilai semu sementara, hanya mengenakan dan menyukakan diri sendiri. Tapi kalau orang yang sudah mulai bijaksana, dia akan berpikir begini. Memandang dunia ini dari sudut pandang surga. Memandang kesementaraan di dunia ini dari sudut pandang kekekalan. Amang Inang, ini penting saya sampaikan. Jangan pandang surga dari sudut pandang dunia ini. Setuju gak? Kalau kita pandang surga dari sudut pandang dunia, ada yang selera ke surga gak? Enggak. Di dunia ada pembunuhan, ada perkosaan, ada korupsi, ada ini. Mana ada yang selera ke surga? Kalau surga model dunia ini. Yang benar itu adalah dunia ini kita pandang dari sudut pandang surga. Makanya doa Bapak kami, Amanginan doa Bapak kami, jadilah kehendakmu di surga seperti Bukan. tahu kan, itu sering diomongin kan di gereja kita masing-masing disebutkan. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Artinya berarti surga menjadi patron kita, surga menjadi gambaran kita. Surga kudus, berarti di dunia kita harus belajar hidup kudus dan seterusnya. Dan satu lagi sebelum selesai, saya mengingatkan satu hal, Amanginan. Waktu itu hari-hari hidup kita perlu untuk bijaksana dalam mengelola itu. Karena apa? Karena waktu selain daripada hidup, selain daripada kesempatan, waktu juga ternyata adalah catatan. Catatan itu artinya sejarah. Apa yang kita torehkan selama kita hidup. Apa yang ditinggalkan oleh orang tua kita, oleh inang itu. Opu Imana Bur, apa yang ditinggalkan? Itu coretan-coretannya, catatan-catatannya, sejarah yang dicoret, yang ditorehkan itu. Amang Inang pernah mendengar dalam kisah Injil mengatakan, di mana saja Injil diberitakan akan dipakai untuk mengenang Dia yang telah berbuat baik itu. Jadi harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Nama yang dimaksud di situ bukan seperti saya Berto, itu aku Ivana, atau bukan nama itu, maksudnya nama reputasi baik, karakter keteladanan hidup yang ditinggalkan kepada kita. Memang luar biasa waktu tiking ulula apalah hal belum dibakar. Maka huruf Toma menghina dikenang kita karena kebaikan kita. Hitler dikenang karena apa? Kejahatannya membunuh kurang lebih 5.000 orang. Ya, aduh, mengerikan. Makanya saya mau tanya dulu sebelum selesai. Amang Ketua, kira-kira kelompok persaudaraan kita ini ada 3 kelompok yang mana kira-kira kerinduan Amang Ketua? Pertama, orang yang tidak diharapkan kehadirannya. Kedua, orang yang kehadirannya nggak ada pengaruh apa-apa, tidak hadir pun tidak ada pengaruh apa-apa. Yang ketiga, orang yang sangat diharapkan kehadirannya. Amang itu kerinduannya apa? Orang yang sangat diharapkan kehadirannya. Saya. Kalau soro gimana kan gue ya terso, ada kok rasanya punggan ya. Gale kan ada. Serang mah kurang. Ada boleh putih. Satu roy. Kau nak gutur kali sini, nak gutur kali sini. Tidak kasih apa ngalawan. Atau yang kedua,
Robi marah kami siapa? Maka baru mulai. Kawar tong Bapak. Semun garam nak tawar mon. Roma nak sorok tak peduli jolma. Ada usah congoni? Oh, mari kita berlomba-lomba. Oh, sahut tahun ini yang ketiga. Angko sorok, misalnya contoh. Siapa ketua sektor 3 di sini? Bisa? Sino situ Budi. Ay ko solo ida ko umaksipani terus si video bay. Bulan hari Sabtu na. Hilang ko ba ina Budi? Hilang ko ba ceria na ina senyum na ina kan? Berarti Tuhan itu nang loin. Enggak kita. Nah, kasih ke gitu. Dan dinantikan kehadirannya begitu loh. Harus diharapkan kehadirannya. Itu dia. Orang harap kehadirannya. Jangan sampai kita ini berlomba-lomba di sini. Aku suka, aku dibenci. Gak ada lah. Mari kita berlomba-lomba di sini. Seperti yang dibilang Leko Ivana tadi. Biar ke depan persahabatan ini semakin maju, semakin akrab, semakin hebat. Amin. Maka mari kita semua berlomba-lomba supaya kita diharapkan kehadirannya. Karena kita seperti garam yang bisa memberi warna, yang bisa menggarami, yang bisa mempengaruhi. Bukan diwarnai, bukan dipengaruhi. Yang bisa mencegah pembusukan, bukan justru turut membusukkan. Amin.